Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai inflasi dan pengangguran dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro. Inflasi dapat diartikan sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Jika dilihat dari sifatnya, inflasi ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga ada inflasi tinggi. Inflasi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada inflasi tarikan permintaan. Kedua, inflasi dorongan biaya. Yang ketiga, inflasi diimpor. Inflasi juga memiliki berbagai teori. Yang pertama, ada inflasi kuantitas. Inflasi kuantitas ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Menurutnya, inflasi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena adanya jumlah uang yang beredar. Yang kedua, karena adanya keadaan psikologi masyarakat. Yang ketiga ada teori Keynes. Keynes menyatakan bahwa terjadinya inflasi disebabkan oleh masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuannya. Yang ketiga ada teori struktural. Teori ini disebabkan karena adanya kekakuan struktur perekonomian di sebuah negara. Untuk dapat lebih memahami teori ini, mari kita simak video berikut. Pada tahun 1990, dengan uang sebesar Rp500, kita dapat membeli satu mangkok bakso. Namun saat ini, harga satu mangkok bakso dapat mencapai Rp30.000. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga produksi atau cost push inflation, jumlah permintaan yang lebih tinggi dari penawaran atau demand pull inflation, maupun ekspektasi akan kejadian tertentu seperti kenaikan harga BBM atau expected inflation. Untuk materi selanjutnya, ada dampak inflasi terhadap ekonomi masyarakat. Dampaknya ini pastinya banyak ya, tapi bisa kita persingkat menjadi 3 dampak. Yang pertama, yaitu mengubah pendapatan masyarakat. Yang kedua, daya saing untuk ekspor barang berkurang. Yang ketiga, minat orang untuk menabung berkurang. Dalam mengatasi inflasi bisa dilakukan dengan beberapa kebijakan. Yang pertama dengan kebijakan fiskal, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Pemerintah bisa menaikkan tarif pajak, serta menghemat pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada kebijakan moneter. Bank Indonesia membuat kebijakan untuk menarik uang yang berada di masyarakat, bisa dengan menjual surat berharga, menaikkan persediaan kas bank umum, atau meningkatkan nilai suku bunga. Yang ketiga ada kebijakan dari segi penawaran. Bisa kita lihat dari video berikut. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengangguran. Jika dilihat dari otoritas jasa keuangan, mereka mengartikan pengangguran merupakan keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi, karena jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia. Penyebab dari pengangguran ini bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Yang kedua ada pengangguran siklis. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Hal
ini dapat mengakibatkan pencari kerja tidak mampu memenuhi keterampilan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Yang ketiga, ada pengangguran musiman, disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim, contohnya di bidang pertanian dan perikanan. Dengan adanya pengangguran, dapat dilaksanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi pengangguran. Dari segi ekonomi, bisa dilakukan dengan menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Jika dilihat dari segi sosial, bisa dilakukan dengan meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, menghindari masalah kriminal, dan juga mewujudkan kestabilan politik. Dampak dari pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama, pendapatan per kapita dapat menurun, daya beli masyarakat berkurang, beban psikologis dan beban sosial semakin besar. Untuk mengatasi pengangguran, dapat dilakukan juga dengan beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Dengan cara pemerintah melalui bank sentral dalam mengatasi pengangguran dengan cara menambah jumlah penawaran uang. Semakin meningkatnya penawaran uang, maka akan menurunkan suku bunga dan meningkatkan investasi. Jumlah investasi yang semakin meningkat akan menambah kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, ada kebijakan dari segi penawaran. Berdasarkan materi inflasi dan pengangguran, memiliki kurva yang dinamakan kurva Phillips. Kurva Phillips ini bermakna bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran. Dan untuk mengurangi pengangguran, mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pengangguran ini sangat berkaitan. Terima kasih kepada beberapa referensi video yang telah membantu menyelesaikan tugas-tugas kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat membawa kebermanfaatan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.